Hai guys, welcome to my channel, Mr. Jeff. Oke, baiklah. Dalam video kali ini ya, saya akan membahas mengenai apa ya? Ya, kalau dikatakan ramalan ya semacam itulah ya. Tapi saya di sini hanya memberikan edukasi ya kepada kalian bahwa ramalan itu ada yang bisa dibuktikan secara ilmiah dan ada yang ramalan yang hanya sekedar ya kayak istilahnya seperti paranormal. Oh, dia tahu ini nanti tahun ini akan terjadi bencana-bencana seperti ini. Tapi yang saya mau jelaskan di sini tuh ini berkaitan dengan ilmiah ya. Jadi bukan berkaitan dengan hal-hal yang fiktif atau yang hal-hal yang supranatural ya. Enggak. Saya di sini menjelaskan mengenai ramalan yang bisa dibuktikan secara ilmiah ya. Nah, memang dalam video kali ini mungkin apa namanya akan nanti kalian akan bertanya kenapa kok saya membahas mengenai tahun 2023 ya. Jadi kira-kira show apa ya kan yang ya istilahnya boleh dikatakan itu tahun ini itu dia berkembang atau berjaya atau istilahnya menjadi orang kaya ya. Jadi untuk mengenai kripto ya banyak yang kemarin berkomentar di YouTube saya, ada yang berkomentar di Instagram saya, itu mereka mengatakan gimana ini kripto, apakah tahun ini di tahun 2023 ini masih bisa seperti tahun-tahun sebelumnya ya, tahun-tahun 2020 atau tahun 2021, apakah bisa seperti tahun-tahun itu gitu kan. Saya jawab untuk sementara cryptocurrency itu masih belum ya. Jadi di tahun 2023 ini menurut saya cryptocurrency itu belum bisa booming seperti dulu ya. Memang ya Bitcoin dan kawan-kawan itu naik sedikit terus turun lagi. Memang enggak turun ya enggak naik ya. Jadi di tahun 2023 menurut saya Bitcoin dan kawan-kawan masih belum apa ya istilahnya tidak seperti kayak tahun 2020 ya. Nah, jadi ya kita apa namanya? Kita biarkan aja. Kita tetap menambang ya, kita tetap menunggu sampai cryptocurrency itu booming lagi, intinya seperti itu ya. Jadi di dalam video ini kali ini saya tidak akan membahas mengenai cryptocurrency ya. Nah, dalam video kali ini saya akan membahas mengenai SEO ya. Dalam tahun 2023 ini kelinci air ya. Saya ada punya satu buku ya, itu membahas mengenai SEO ya dan elemennya. Nah, kita lihat nih ya, di tahun 2023 itu ada kelinci air ya. Jadi ada perhitungannya di dalam buku itu ya, tahun ini tapi ini kelinci air ini nanti pada saat tanggal 22 Januari 2023. Jadi pada saat Imlek Kana itu dimulailah kelinci air. Jadi sekarang ini masih macan air ya. Nah, seperti yang pernah saya sampaikan ya kepada teman-teman saya, kerabat dan lain sebagainya. Ya ini baru video pertama ya saya membahas mengenai SEO ya kan. Nah, kita lihat SEO apa yang beruntung di tahun 2023 dan bahkan ada yang bisa menjadi orang kaya di tahun 2023 ya. Sebelum saya membahas mengenai SEO itu, saya membahas mengenai air. Unsur air ya. Jadi sebenarnya di dalam
Shio ya, di dalam buku saya yang baca itu sebenarnya sudah dilakukan penelitian itu selama bertahun-tahun, bahkan berabad-abad itu sudah diteliti ya. Nah, kalau misalnya tahun itu adalah tahun air ya, seperti kayak tahun lalu ya, tahun 2022 itu kan macan air. Kalian lihat aja ya, terutama di Indonesia ya. Yang pertama adalah musim hujannya lebih lama daripada musim panas. Ya. Yang kedua ada banjir. Ya, banjir. Dan yang ketiga, laut ya, misalnya BMKG sempat mengeluarkan sinyal akan adanya tsunami ya. Tapi ya sampai sekarang belum sampai terjadi tsunami ya. Tapi di belahan dunia lain itu juga ada tsunami ya, tapi ya enggak sebesar atau separah kayak di tahun 2000 berapa itu ya, 2004 kalau nggak salah, itu Indonesia ada tsunami besar di Aceh ya. Jadi ada tsunami tapi tidak sampai besar ya. Nah, tapi di tahun macan air itu yang bergejolak ya, itu adalah air ya. Jadi mulai hujan, sering banyaknya hujan, terus yang kedua banjir ya kan, yang ketiga tsunami ya. Jadi di tahun kelinci air pun ya, di kelinci air pun tetap sama seperti macan air. Jadi nanti ya yang yang bergejolak ya itu adalah air ya. Jadi istilahnya alam ini ya yang banyak nanti di tahun air itu sama seperti di macan air, yaitu pasti sesuatunya itu berhubungan dengan air ya, entah itu air laut ya, terus air hujan ya, atau banjir dan lain sebagainya. Jadi istilahnya berhubungan dengan air ya. Nah, di kelinci air ini ada beberapa shio ya, beberapa shio yang istilahnya itu bukan cukup gimana ya, di tahun 2023 ini orang yang dengan shio itu dia akan jadi menjadi orang kaya lah, istilahnya seperti itu ya. Ya, oke. Jadi saya akan menjelaskan ada beberapa shio yang di tahun kelinci air ini dia akan menjadi orang kaya atau menjadi orang terkenal ya. Jadi jelas ya. Jadi kalau tahun depan ini 2023 dimulainya itu tanggal 22 Januari 2023. Pada saat Imlek ya. Nah, itu air, jadi kelihatan ya, nanti lihat ya, di tahun air kelinci air ini pasti akan berhubungan dengan air. Entah itu banjir, entah itu tsunami, entah itu hujan yang kencang dan lain sebagainya, itu pasti dia berhubungan dengan air ya. Nah, kita lihat shio yang menurut saya dan beberapa saya sudah melihat beberapa ya, baik di TikTok, di Google dan termasuk di dalam buku itu ya, di dalam buku saya yang punya itu tikus, shio tikus. Ya. Shio tikus. Shio tikus ini diperkirakan ya di tahun 2023 ini apa yang menjadi harapan dari orang yang bershio tikus ini itu akan terkabulkan. Ya, ini terlepas dari kita bicara agama ya, ini bukan kita bukan bicara agama ya, tapi kita ini bicara secara ilmiah ya. Kita bisa buktikan ya kan. Ya. Kelinci air, di tahun kelinci air, tikus yang bagi orang yang bershio tikus itu dia akan booming, misalnya dia akan menjadi orang kaya, orang terkenal ya. Jadi segala harapannya itu bisa
terwujud. Apalagi tikus ini dihubung dengan zodiak Aquarius, wah itu lebih hebat lagi ya. Sudah harapannya terkabul, keinginan terkabul, jadi dia menjadi orang kaya. Ya, itu ya. Jadi sio tikus ini ada ilmiahnya, tapi saya tidak jelaskan dalam video ini ya, karena itu nanti panjang sekali ya. Nah, yang kedua adalah ayam. Ya, ayam. Nah, sio ayam ini dikatakan ya, ada beberapa, saya lihat ada beberapa master, guru, suhu dan lain sebagainya itu mengatakan ayam. Ayam ini ya di tahun 2023 itu akan istilahnya dia mempunyai peluang untuk menjadi orang kaya juga. Ya. Diibaratkan tuh dia sio ayam ini menemukan suatu gudang uang, ya yang pasti bank. Nah, jadi artinya dia nanti sio ayam ini ya dia akan berhubungan dengan bank, dan apa yang dia istilahnya kerjasama dengan bank itu dia pasti berhasil. Ya, jadi sio ayam di tahun 2023 kelinci air ini itu akan menemukan suatu gudang uang, ya. Nah, gudang uang yang seperti kita tahu kan adalah bank. Jadi artinya apa? Dia berhasil mungkin ya istilahnya kalau menurut saya ini ya melobi orang-orang bank, dan dia berhasil mendapatkan uang untuk ya mungkin dia punya bisnis, mungkin dia punya apa istilahnya usaha ya, atau dia di pekerjaan dia atau kerja ikut orang, mungkin pekerjaannya dia meningkat atau punya gaji besar. Nah, intinya seperti itu ya. Jadi di kelinci air, tikus dan ayam ini yang sangat mendominan di tahun 2023 ya. Nah, yang ketiga kerbau. Ya. Kerbau di tahun 2023, di tahun kelinci air, itu juga dia akan apa ya istilahnya kalau dikatakan itu semua apa yang ia inginkan atau segala permasalahan yang dia istilahnya permasalahan-permasalahan yang dulunya pernah terjadi itu bisa hilang, atau istilahnya masalah itu akan hilang ya, masalah-masalah dia itu akan beres semuanya, istilahnya seperti itu. Jadi di tahun ini kerbau ini juga apa namanya boleh dikatakan sebagai orang yang beruntung ya, orang beruntung atau ya apalah. Jadi segala permasalahan yang dulunya dia punya masalah akan hilang atau akan terselesaikan ya. Jadi tikus, ayam dan kerbau. Nah yang keempat ya, babi atau pig. Nah, babi ini juga ya dikatakan bahwa dia juga bagi yang orang sio babi ini dia itu bisa ya sama seperti kayak kerbau, segala permasalahannya dia, segala harapannya dia itu bisa terkabul. Memang si babi atau pig ini tidak seberuntung tikus dan ayam ya, tapi dia segala permasalahan apa yang dulunya pernah ada masalah itu juga hilang ya, maksudnya beres lah ya. Nah terus harapannya juga terkabul, walaupun harapannya itu tidak terkabul semuanya ya. Jadi babi di sini di tahun ini juga termasuk sio yang beruntung ya, atau ya kalau boleh dikatakan itu sio yang
sio yang istilahnya dikatakan cukup bagus lah di tahun kelinci air ini ya. Jadi tikus, ayam, kerbau, dan babi. Nah, yang satu lagi ini terakhir adalah yang pasti kuda. Jadi kuda ini pun juga hampir sama dengan kerbau dan babi, cuman di kuda ya, di kuda ini apa yang dia lakukan, usaha yang apa yang dia lakukan itu akan berhasil di tahun 2023, di tahun kelinci air ini. Karena kuda sifat dia kan cepat ya. Nah, di tahun kelinci air kuda, jadi orang yang punya sio kuda di tahun air ini, kelinci air itu, apapun yang menjadi keinginannya dia, apapun usaha yang dia lakukan, itu akan istilahnya cepat naik. Ya, jadi bagi orang yang sio kuda, ya, kalian punya usaha apapun, lakukan sekarang. Ya, lakukan sekarang. Nanti ya, entah itu di tengah-tengah tahun atau di akhir, itu akan menampakkan hasilnya. Ya, jadi kuda, ya, kuda ini itu termasuk sio yang bagus juga di tahun kelinci air, di tahun 2023. Memang banyak orang yang mengatakan di tahun 2023 ada yang menakut-nakutin ya, bahwa ini nanti akan terjadi resesi, perang dunia 3 dan lain sebagainya. Oke lah, whatever itu ya, apapun itu di tahun 2023 yang nanti katanya perang dunia, dunia nanti gelap lah, apa, resesi dan lain sebagainya, inflasi. Oke, kita menyadari itu. Tapi ya, bagi yang sio ini, 5 sio ini ya, itu tidak semuanya tidak berlaku. Ya, jadi memang ini 5 sio ini itu yang boleh saya katakan ya, itu yang cemerlang atau beruntung di tahun 2023. Loh, sio-sio lainnya gimana? Loh, sio-sio lainnya ya tidak ada masalah, cuman mereka tidak secemerlang dari 5 sio ini. Ya. Jadi ini mungkin yang bisa saya bagikan ya. Tapi kalau mau dijelaskan satu-satu, kenapa kok tikus itu ada perhitungannya, ada ilmiahnya gitu ya. Tapi nggak saya jelaskan di sini karena panjang sekali itu, pasti panjang sekali ya. Saya ada bukunya itu mengenai sio-sio itu. Terus tahun ini apa, sio ini kan kelinci air, nanti ada kelinci tanah, kelinci air. Nah, yang saya mau tekankan lagi adalah kalau misalnya ini kan kelinci air ya, tahun lalu kan macan air. Nah, tadi seperti yang tadi saya katakan bahwa kalau tahun ini adalah air, berarti nanti di tahun 2023 itu pasti bencana alam atau gejolak itu pasti akan berhubungan dengan air. Ya, kalau kelinci misalnya ini ya, kelinci tanah, nah itu pasti akan berhubungan dengan gempa bumi. Ya, kalau nanti misalnya kelinci apa ya, kayu atau apa, lah itu nanti akan berhubungan, pasti akan apa, alam itu akan berhubungan dengan istilahnya unsur-unsur itu. Ya, jadi kalau ini unsurnya air, ya nanti alam itu pasti berhubungan dengan air. Apakah ada yang positif atau negatif? Ya tergantung ya. Tapi bisa negatif, bisa positif. Nah, seperti contoh yang tahun lalu ya, macan air, itu kan kita banyak terjadi kan, ada kayak apa namanya banjir ya kan, hujan deras, badai gitu kan. Nah, itu semuanya berhubungan dengan air. Ya kan? Ya. Nah, kelinci air ya pasti ini berhubungan dengan air juga. Ya, nanti lihat kalian tahun 2023 mulai dari awal sampai tengah atau sampai akhir itu nanti pasti berhubungan dengan air. Entah itu hujan, badai ya, istilahnya hujan badai, terus tsunami atau istilahnya banjir ya. Jadi itu saja yang bisa saya kasih tahu ya kepada kalian. Tapi dalam video kali ini saya bukan meramal ya.
Saya hanya memprediksikan berdasarkan ilmiah ya, ilmiah buku dan wacana-wacana dari lain ya, dari orang, dari master-master suhu-suhu yang istilahnya sudah mempelajari sio-sio ini ya. Nah, ada 5 sio yang tahun ini, tahun kelinci air itu mereka akan boleh dikatakan beruntung ya. Terutama 2 sio ini, tikus dan ayam ya. Kerbau, babi dan kuda ini juga lumayan. Maksudnya di tahun ini juga cemerlang ya. Apakah sio lainnya gimana, Mr. Jeff? Ya, kalau sio lainnya sih biasa-biasa aja. Ya ada yang juga yang mereka di tahun ini juga kurang beruntung, ada. Tapi saya tidak menyebutkan itu ya. Yang penting saya sebutkan di sini adalah 5 sio yang cemerlang di tahun 2023 ya. Apabila ada pertanyaan, kalian bisa komen di kolom YouTube saya ya. Nanti akan saya balas ya satu persatu. Kalau tidak ada komen, bisa share, like, and subscribe ya. Oke, cukup ya dari penjelasan saya ini ya, cukup ya. Kalau kurang cukup atau ada pertanyaan lagi ya, atau pertanyaan di luar ini, bisa kalian di kolom YouTube saya, bisa komen di kolom YouTube saya. Oke, sekian dari saya. Terima kasih. Bye bye.